Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung. Yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama, sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah kita. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang siap pagi hari ini menerima lawatan dari Tuhan, beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari sebelum kita akan memulai ibadah kita akan satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, hari yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kami. Pagi hari ini kami rindu datang di hadapan-Mu dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya Tuhan pagi ini Kau melawat setiap kami. Ketika kami pulang Tuhan, kami boleh menerima janji-janji Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban berat akan diberikan kelegaan, yang berputus asa akan diberikan pengharapan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita percaya apapun kehidupan kita, Dia Allah yang mengerti, amin. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, bahkan Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Pagi hari ini mari datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan bekerja.
kita pagi hari ini. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat rahmat-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan pujian kami. Yesus, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Terima kasih, kami bersyukur buat setiamu Tuhan, buat rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Yesus Tuhan,
memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan memberi yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Kami mau menari seperti Daud menari untuk kemuliaan nama-Mu. Yang siap menari untuk Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Kita katakan sama-sama, amin. Yang bersukacita sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Come on. Yo. Hey. Hey. Sama-sama kita bersorak Bapak Ibu. Yo. Hey. Nah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Bapak Ibu percaya bersuka cita pagi ini? Haleluya. Amin. Sama-sama katakan yuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Sekali lagi Bapak Ibu, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Yeah. Sama-sama bersorak Bapak Ibu. Yo. Ha Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yo, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Hey! Sekali lagi kita bersorak Bapak Ibu. Hey, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh, ha eh. Amin. Masih siap bersorak-sorai bagi Tuhan? Siap Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu sahabat kita. Bapak Ibu percaya? Iya, kita mau menari lagi lebih untuk Tuhan. Siap? Mari.
Bapak Ibu bersuka cita? Yakin? Kalau gitu nanti ikuti gerakan kita ya Bapak Ibu ya. Kita nari ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu goyangkan tangan. Siap? Siap ya Bapak Ibu ya? Siap ya? Kita sama-sama kembali pujikan ini. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Siap-siap. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Saya masih melihat belum kompak Bapak Ibu narinya. Bagaimana? Siap ya? Mau lebih lagi kasih yang terbaik sama Tuhan Yesus. Siap? Siap? Oke, ulang ya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Siap-siap. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari. Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri. Ya, Bapak Ibu sendiri. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, yang kita kurang. Yo, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu. Gerakan yuk Bapak Ibu. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Menari Bapak Ibu, menari bergembira, sukacitaku dalam. Sekali lagi, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sebelum duduk, Bapak Ibu bisa tos kanan kiri, tetap sukacita di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Ketika kita di dalam Tuhan ada sukacita, bahwa harapan kita tidak pernah ada habisnya. Terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Engkau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Karyamu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan.
Terima kasih Tuhan. Bolehkah saya minta C? Mari sama-sama kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, saudara. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Katakan dengan penuh kekaguman, katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin, amin. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Naikkan syukur. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mari sambil angkat tangan kita, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Naikkan syukur, naikkan syukur. Mulutku penuh dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami naikkan syukur. Engkau baik, Engkau mengagumkan, ya Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi kita akan sembah Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari sembah. Rabba Syera, Rabba Kasih, Rabba Ya Ralamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan syukur, katakan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kuraba kasyadera lamo relaba. Oh Yesus, Yesus. Syekera lama kasih, nera raba kasyadera lamo. Ayo naikkan syukur, katakan, Tuhan, aku ingat kebaikan-Mu, aku berterima kasih. Oh Tuhan Yesus, tak berkesudahan kasih setia-Mu. Kiara Basya, Kiara Lama kasih. Oh Yesus,
Segenap hati kami mengagumi-Mu Tuhan. Segenap hati kami memuja-Mu Tuhan. Ya Rabbasyan, ya Ramo, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat semua yang Tuhan itu kasih buat kami. Dan buat semua yang Tuhan tidak berikan buat kami. Kami berterima kasih banyak sebab kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang cukup baik buat kami. Tapi Engkau Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik buat kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami buka hati kami. Tuhan, biarlah Engkau yang bicara kepada setiap kami, firman-Mu merubah pikiran, perasaan, kehendak kami, menaklukkannya di bawah pikiran, perasaan dan kehendak-Mu. Dan terobosi kami sampai ke dalam roh kami ini Tuhan, dan rubahlah setiap kami ini. Kami bersyukur, kami mau terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang siap. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan, saudara. Shalom. Shalom. Saudara, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan, yaitu tentang Tuhan yang memegang perjanjian. Gitu. Nah, kalau seperti yang kita tahu, firman Tuhan atau Alkitab kita ini ditulisnya gini, perjanjian lama dan perjanjian baru, gitu saudara ya. Jadi sebetulnya seluruh Alkitab kita ini adalah penuntun untuk kita ini punya hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Nah, kira-kira gini, caranya gimana sih hidup dalam perjanjian dengan Tuhan? Lah itu Alkitab, saudara. Itu buku petunjuknya, caranya hidup di dalamnya itu ada di dalam Alkitab. Nah, perjanjian sendiri itu apa sih yang dimaksud dengan Alkitab? Perjanjian itu begini, perjanjian itu adalah persetujuan atau janji bersama antara Allah dan kita ini sebagai umatnya. Jadi itu adalah sebuah perjanjian, sebuah janji, sebuah persetujuan. Mempunyai arti, berarti dua belah pihak bersepakat, persetujuan antara Allah dan kita sebagai umatnya. Tuhan dan kita bikin kesepakatan. Nah, caranya bagaimana itu ada di Alkitab kita, di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Nah, bicara soal perjanjian itu juga bicara begini, ada ikatan legalitasnya. Atau ada ikatan yang mengikat itu secara hukum, secara legal. Begitu. Nah, ada 4 elemen di dalam perjanjian dengan Tuhan. Di dalam perjanjian hidup, perjanjian kita dengan Tuhan ada 4 elemennya. Elemen pertama disebut janjinya itu sendiri. Itu saudara ya, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Ini janjinya, ini janjinya. Itu yang kita paling sukain di situ, elemen itu. Yang paling kita nanti-nantikan, janji. Tapi ternyata janji Tuhan itu cuman salah satu dari elemen perjanjian. Jadi nggak bisa janji Tuhan itu berdiri sendirian. Nggak bisa. Dia adalah cuman salah satu bagian dari perjanjian. Nah, apa elemen yang lain? Elemen yang lain yang di nomor 2 ini adalah syaratnya. Saudara, kalau lihat sebuah perjanjian jual beli. Tanah ini akan menjadi milik orang ini dengan syarat sudah dibayar sekian rupiah, begitu saudara. Ada syarat yang ada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Syarat yang jadi bagian kita dan syarat yang mengikat bagian Tuhan. Ya, ada. Elemen yang ketiga yang ada di dalam sebuah perjanjian, di dalam firman Tuhan itu disebut darah. Setiap perjanjian dengan Tuhan, di situ ada
perjanjian darahnya di situ. Dan yang elemen yang keempat itu disebut meterai, yang memeteraikan. Nah, mari kita lihat sebentar di dalam Kejadian 15. Kalau saudara lihat di dalam Kejadian 15 itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Nah, firman Tuhan berkata begini, jangan takut, ayat 1, jangan takut Abraham, aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini janji. Aku perisaimu, upahmu akan sangat besar. Upahmu sangat besar nih, suka Paul kita ya saudara ya. Ayat 2, Abraham menjawab, ya Tuhan apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abraham ayat 3, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan, orang ini tidak akan mau menjadi ahli warismu melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Saudara, kita akan lanjut di ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu dibagi Tuhan, dipotong 2 lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2, ini korban. Ini darah, bagian yang ketiga yang tadi saya bilang. Model perjanjiannya bukan disembelih begini saudara. Jadi modelnya adalah dibagi 2. Itu korban binatang-binatang itu dibelah 2 lalu diletakkan firman Tuhan samping sebelah menyebelah atau dibelah begini. Dibelah kedua gini. Ayat 11, ketika burung-burung buas hingga pada daging-daging binatang itu maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. 13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. 14, tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang sangat banyak. 15, tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu putih rambutmu, tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Saudara, 17 firman Tuhan berkata gini, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan daging itu. Itu ada sebuah perjanjian di mana itu Tuhan sendiri yang memeteraikan apa? Apinya itu lewat. Apinya lewat di tengah-tengahnya. Nah, di dalam perjanjian baru yang ada di perjanjian lama ini tuh seperti gambaran. Digenapi di mana? Di perjanjian baru. Siapa yang mengerjakannya? Kristus. Janjinya apa? Janji keselamatan, janji berkat. Ya. Syaratnya ada enggak? Ada. Sebab keselamatan tidak diberikan untuk semua orang. Tapi semua orang yang percaya. Jadi ada syaratnya. Syaratnya yang percaya. Darahnya apa? Darahnya adalah korban dari Kristus itu sendiri. Dan meterainya, firman Tuhan bilang, Paulus berkata, meterainya adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memeteraikan perjanjian kita dengan Tuhan. Nah, tapi hari ini saya ingin kita tuh lihat Tuhan yang seperti apa toh yang membuat perjanjian dengan kita dan bagaimana sih caranya kita ini bikin perjanjian dengan Tuhan. Nah, saya ingin kita akan baca sebuah kisah yang biasanya selama ini kita tuh baca kisah dari sepanjang yang saya tahu kita baca kisah itu dari sisi yang baik lah ya, dari sisi yang baik yang menurut kita. Tapi saya ingin kita lihat dari sisi yang lain yaitu di dalam Yosua 9. Mari kita buka dalam Yosua 9. Sebelum saya
melanjutkan kita akan baca perikop ini. Saya mau minta begini saudara, kalau saudara bawa Alkitab kudus saudara atau HP kudus saudara, saudara bisa buka di HP saudara masing-masing. Setidaknya aplikasi Alkitab yang udah lama nggak dibuka itu saudara hari ini buka gitu saudara ya. Buat yang males-males baca Alkitab setidaknya dibuka lagi. Kalau saudara bawa Alkitab saudara, saudara buka Alkitab saudara sendiri dan saya minta tidak ditayangkan. Saudara bisa buka kitab saudara. Supaya nanti di rumah saudara bisa buka lagi begitu saudara ya. Yosua 9. Kita akan baca ayat yang ketiga. Yosua 9 ayat 3. Saudara bisa lihat di HP saudara masing-masing. Masalahnya yang terbesar adalah kalau lupa bawa kacamata saudara ya. Gak kelihatan. Ayat 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka bertindak dengan memakai akal. Mereka menyediakan bekal, mengambil karung untuk yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka. Dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Ayat 10. Dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian. Bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Sampai situ saudara. Nah saudara, seringkali kita itu lihat perikop ini dari sudut pandangnya Yosua. Ya Yosua bikin kesalahan, ya Yosua ikat perjanjian dengan orang Gibeon. Tapi hari ini saya ingin lihat dari sisi sudut pandangnya orang Gibeon. Siapa orang Gibeon? Gibeon itu dikatakan bahwa dia bukan tempat yang kecil, dia itu tempat yang besar, penduduknya lumayan banyak dan orangnya lumayan kuat. Tapi ketika mereka mendengar Yosua masuk dan mengalahkan Yeriko dan mengalahkan Ai, mengalahkan Ai, saudara ya, mengalahkan Yeriko dan mengalahkan Ai hari itu, maka yang terjadi adalah orang-orang ini memilih, sudah kita ikat perjanjian damai. Orang-orang ini tahu bahwa Yosua tidak akan mau ikat perjanjian dengan warga sekitar. Itu sebabnya orang-orang ini pilih membuat dirinya menjadi miskin, menjadi tidak punya apa-apa, tampangnya jelek, tampangnya benar-benar kumuh, tampangnya seperti enggak makan, hanya demi bisa bikin perjanjian dengan Yosua. Dan singkat kata Yosua setuju dengan perjanjian itu dan mereka bikin perjanjian bahwa mereka akan bersahabat, membiarkan mereka hidup. Ayat 16 kita baca saudara ya. Ayat 16.
Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian itu dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Berot, dan Kiryat Yearim. Ini tidak satu kota, saudara. Orang-orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada para umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel, sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan kepada mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu, tukang timba air untuk segenap umat seperti yang ditetapkan para pemimpin mengenai mereka. Jadi setelah berapa hari baru ketahuan dan semua umat ini gelo, istilahnya gitu. Dengan perjanjian ini gelo, loh kok ternyata gitu tok. Tidak seperti yang diharapkan. Tapi firman Tuhan berkata begini, tapi karena sudah sumpah, mereka pegang itu dan mereka jadikan orang-orang itu tukang belah kayu dan tukang timba air. Dan di ayat selanjutnya akan dikatakan mereka orang Gibeon itu setuju, iya boleh. Nah sekarang saudara gantian ini kepada kita. Saya ingin hari ini kita melihat seperti orang Gibeon lihat. Saudara ya, berapa banyak dari kita pernah bikin sumpah, kita pernah bikin janji dan kita gelo? Pernahkah saudara? Tahu gitu gak tak janji ini, tiwas tak janji ini belenjan, ya toh? Katanya 2 minggu tak janji ini sudah tak bilangi ini uangku perlu loh. 2 minggu ya 2 minggu. Toh dia mengingkari perjanjian. Ada yang lebih parah lagi. Tiwas aku janji sampai maut memisahkan. Nah ini lebih repot lagi nih saudara ya. Ini janjinya bukan 2 minggu. Janjinya bukan bunga berbunga. Ini sampai maut memisahkan. Begitu kawin des, helah gelonya pol. Ternyata cuman gitu tok. Pernah saudara? Aduh ternyata cuman gitu tok janjinya. Bikin perjanjian gelo. Tapi orang Gibeon ini hebat saudara. Dia tahu kepada siapa orang ini mau bikin perjanjian dan ini yang kita perlu lakukan. Kalau saudara mau punya perjanjian dengan Tuhan, miliki sikap seperti orang Gibeon. Yang pertama saudara, datang bukan dengan jasa. Lepas semua jubah jasa kita. Lepaskan semua baju medali prestasi kita. Lepas semuanya dan katakan Tuhan, tolongin aku Tuhan. Bikin perjanjian sama aku Tuhan. Aku ini ndak punya apa-apa. Jasaku itu kayak sampah Tuhan. Korbanku, uangku semuanya itu gak ada artinya Tuhan. Semuanya itu sama sekali seperti baju robek. Bikinlah perjanjian denganku Tuhan. Buatlah perjanjian denganku. Buatlah perjanjian dengan Tuhan. Datang dengan Tuhan itu dengan kerendahan hati. Jangan dengan kekuatan. Ada orang datang kepada Tuhan gini. Tuhan, padahal Tuhan, aku ini udah berkorban loh buat Tuhan. Kok aku ngedapetin gini? Selama kita datang kepada Tuhan dengan bawa jasa kita. Dengan bawa apa yang sudah kita lakukan, dengan bawa prestasi kita, yang kita pikir itu adalah prestasi yang berharga di mata Tuhan. Saudara tidak akan dapat belas kasihan. Orang yang bijaksana, orang itu tahu bagaimana cara datang kepada Tuhan. Seperti kalau di perumpamaan Tuhan Yesus itu ada pemungut cukai, sama ada ahli Taurat datang dengan tepuk dada. Tuhan, aku udah puasa nih Tuhan. Kalau aku nyembah Tuhan, Tuhan harus hadir dong. Gitu kira-kira. Tuhan, aku sudah memberi buat orang miskin nih Tuhan. Kalau aku ini khotbah, aku harus diurapi dong.
Tuhan, aku ini bahkan sudah berkorban semua seluruh hidupku. Harusnya kalau aku doain orang sakit, orangnya harus sembuh dong. Saudara, kalau kita datang dengan pakai tepuk dada, saudara ya. Firman Tuhan berkata, Tuhan tuh loh sampai gak lihat kita datang. Kapan datangnya ya? Kapan datangnya? Kalau Tanti datang pakai tepuk dada, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan seneng gak aku datang? Mungkin Tuhan akan tanya gini, kapan kamu datang? Lihat aja enggak saudara? Tapi kalau datang sama Tuhan bilang gini, Tuhan aku nih semua korbanku ndak ada gunanya tanpa Engkau Tuhan. Berapa banyak waktu kita datang kepada Tuhan, kita ini cuma bilang gini, Tuhan yang tak butuhin cuman Tuhan aja. Semua yang lain, bahkan waktu aku sudah melayani, waktu aku sudah berkorban, waktu aku ini sudah korban perasaan dalam rumah tanggaku, waktu aku ini sudah korban uangku, waktu aku ini sudah korban nama baik, bahkan semuanya. Aku datang sama Tuhan, Tuhan itu semua tidak ada artinya Tuhan dibandingkan dengan Engkau yang aku inginkan. Orang Gibeon kayak gitu tuh caranya. Dia bikin perjanjian dan dia rendahkan dirinya sampai betul-betul rendah. Dan bahkan ini yang paling menarik. Yosua gelo bikin perjanjian dengan orang Gibeon. Dan ini yang dia katakan, udah daripada kamu udah tipu kita, kamu tak jadiin budak-budak. Saudara tahu apa jawab orang Gibeon? Mereka berkata, boleh. Iya, aku terima. Berapa banyak kita datang sama Tuhan dan Tuhan berkata begini, udah aku kasih kamu, seolah-olah di mata kita tuh dijadiin budak. Udah aku kasih kamu, kita mintanya ini terobosan, kita dikasih masalah. Berapa banyak kita berkata gini, Tuhan aku terima Tuhan, aku sukacita menerima masalahnya. Atau kita berkata begini, Tuhan yang tak minta itu apa, yang tak dapat itu apa gitu. Yang tak minta itu loh Tuhan, suami yang baik. Dulu kan aku sudah bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini melayani Tuhan, aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Kasih ya buat aku Tuhan, pasangan yang baik, pasangan yang tepat buat aku, pasangan yang A, B, C, D. Tuhan kan masa gak lihat sih listku? Waktu aku doa puasa aja aku mintanya itu. Begitunya saya menikah. Pertamanya juga baik seperti yang aku rasa. Ternyata cuman screensaver. Saudara ya, saudara tahu screensaver? Screensaver itu kalau kayak komputer lama nggak dipakai, itu kan ada keluar tuh tulisannya atau gambarnya yang kelihatannya seperti pantai-pantai atau apa. Begitu mouse-nya digoyang, tek. Nah kelihatan isi sebetulnya apa saudara ya. Aduh ternyata itu cuman impian bohong. Masuk ke dalam pernikahan, lu kok ternyata kayak gini. Saudara mintanya pasangan yang terbaik, tapi saudara dapat di dalam pernikahan pasangan yang rewel, pasangan yang nyebelin, pasangan yang ini lagi bosenin gitu saudara ya. Saudara terimanya apa? Kita terimanya apa? Biasanya kita akan mulai tepuk dada dan berkata gini, Tuhan kan aku gitu sudah berkorban buat Tuhan. Tapi lihat orang Gibeon bilang gini, jadiin budak? Enggak apa-apa, aku terima Tuhan. Enggak apa-apa. Ini enggak kota kecil loh saudara. Ini enggak satu kota, enggak pedesaan yang lemah, yang tidak berdaya, bukan. Gibeon itu kota besar. Gibeon itu tempat yang benar-benar buat orang Kanaan, dia tuh terpandang. Ini kumpulan orang-orang terpandang, dijadikan sama Yosua cuman budak doang. Dan mereka berkata, kami terima itu. Saudara, ini ajaib. Waktu saya baca ini berapa waktu yang lalu, Tuhan berkata gini, Tanti kamu punya enggak rasa kayak gitu? Sampai kalau Tuhan tuh jadiin kamu budak aja tuh, kamu udah seneng. Kamu mintanya apa? Jadi ratu toh. Kamu mintanya apa? Jadi panglima toh. Kamu mintanya apa? Urapan raja, urapan menjadi berkuasa, urapan untuk melakukan hal-hal yang ajaib yang tapi kalau Tuhan bilang, enggak, kamu cukup jadi budak. Kamu cukup tinggal di Blora. Kamu cukup berdoa toh, orang lain yang akan menikmatinya. Kamu bagianmu cukup cuman berdoa
tok yang orang lain tidak lihat. Seneng enggak kamu? Saya berkata, enggak gampang. Ini enggak gampang. Sementara yang kita doakan dan yang kita terima seringkali itu sama sekali sepertinya itu bertolak belakang. Saya bayangkan hari itu Gibeon, waktu dia ini bikin perjanjian dengan Yosua. Dan ketika Yosua itu tahu siapa Gibeon ini, saya membayangkan kalau saya jadi orang Gibeon, setidaknya akan dijadikan negara sahabat. Karena perjanjian awal Gibeon bilang gini, ikatlah apa? Persahabatan dengan kami, bukan perbudakan dengan kami. Tapi ternyata cuman jadi budak. Berapa banyak kita bisa berkata, Tuhan terima kasih buat masalahku. Tuhan aku berterima kasih uangnya karena tidak jadi datang. Aku berterima kasih. Tuhan aku berterima kasih karena doaku belum dijawab Tuhan. Bisa terima kasih enggak? Tuhan aku berterima kasih buat pergumulan ini. Aku suka ini. Aku suka ini. Bisa enggak? Kalau Tuhan bilang, no Tanti, sementara kamu diperbudak di situ. Tidak Tanti, kamu harus berjuang dulu di situ. Tidak, kamu harus berjuang dulu dengan sakitmu. Tidak, kamu harus berjuang dulu dengan ekonomimu. Kamu harus berjuang dulu dengan keluargamu. Berjuang dulu dengan pasanganmu. Masih enggak kita masih bisa bilang, Tuhan terima kasih. Aku suka perjuangan ini. Dan ini Gibeon. Ajaib benar ini orang. Nah saudara, dan ini orang-orang ini ketika dia setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan adalah Tuhan yang membela perjanjian ini. Saudara, di pasal yang selanjutnya itu adalah di Yosua 10 itu bicara tentang Yosua itu di Yosua itu dikeroyok gitu saudara ya. Dengan raja-raja yang lain karena mereka itu mendengar Gibeon ini memilih untuk jadi budaknya Yosua. Memilih untuk ikat persahabatan dengan Yosua. Nah orang-orang yang lain dari bangsa-bangsa itu ngamuk saudara. Waduh ini kok malah berkhianat ini. Kira-kira gitu. Ini kan tadinya kan bikinnya perjanjian sama kita. Menjadi orang Kanaan, dia hidup berdamai dengan kita. Tapi kenapa sekarang bikin perjanjian dengan musuh? Kira-kira begitu. Jadi mereka ini bersatu, beberapa raja, lalu ngeroyok bareng-bareng untuk ngeroyok Gibeon. Nah ketika Gibeon ini, orang-orang Gibeon ini mau dikeroyok, mereka berseru sama Yosua, mereka bilang gini, Yosua tolongin aku. Kan kamu kan bilang, kamu kan mau, aku ini kan budakmu. Nah gitu saudara, gini balik sama dia, aku kan budakmu. Berarti kan engkau Tuanku, aku mau dikeroyok. Tuhan tolongin aku, kira-kira gitu. Dan saudara tahu, itu Israel berperang membela orang Kanaan baru kali itu. Dan herannya, yang lebih heran, Tuhan bela. Loh aneh banget nih, saya baru kali itu lihat. Loh, dan itu adalah mujizat yang itu adalah pertempuran yang paling spektakuler yang mengacaukan tata surya. Saudara kalau tahu ini tatanan tata surya, nah itu kacau gara-gara satu pertempuran itu. Gara-gara Tuhan bela ini orang Kanaan yang pilih jadi budak Yosua. Baru satu kali itu. Dan tidak pernah terjadi lagi di sepanjang Alkitab. Apa yang terjadi? Itu yang namanya ketika mereka perang, hujan meteor saudara. Batu dari langit firman Tuhan bilang. Dan itu jatuh tepat di atas musuh-musuhnya. Dan yang dibunuh oleh meteor itu lebih banyak daripada yang dapat dibunuh oleh pasukan Israel. Loh kok ya milih loh, meteor ini loh saudara. Saudara kalau mau tahu orang perang ini kan di hadap-hadapan saudara ya kira-kira gitu ya. Teng, sreng. Loh kok meteor loh milih. Mau jatuh gini, milih seret loh gitu saudara. Loh kok bisa itu loh. Malaikat itu sampai, mungkin saya membayangkan ya. Di atas ini malaikat itu sibuk bikin itu loh, bikin kayak
target sasaran gitu ya. Yang itu. Wah, lalu malaikatnya nembak yang situ. Cetung gitu ya saudara. Yang situ, cetung gitu. Loh itu bisa loh saudara. Itu bisa. Dan hal kedua yang ajaib banget. Yang paling membuat kacau tatanan tata surya adalah matahari dan bulan berhenti sehari semalam. Kalau saudara pernah baca di buku-buku tentang tatanan tata surya ini saudara ya, maka akan ada di situ ditemukan satu hari yang hilang. Dari seluruh tahun penanggalan dan segala macam ini kan bisa dihitung saudara ya, menurut ilmu pengetahuan. Tapi ada satu hari yang hilang dan di mana itu? Di Yosua 10. Ajaib banget. Buat orang yang memilih untuk bikin perjanjian dengan Tuhan. Dan saya tuh kayak lihat gini, Tuhan tuh kayak semau-maunya loh padahal. Tapi orang ini berkata, aku mau Tuhan. Dan begitu orang itu berkata, ya Tuhan, Tuhan lakukan apa saja. Saudara, berapa banyak dari kita mau bikin perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, aku mau bikin perjanjian dengan Tuhan dan Tuhan boleh lakukan apapun terhadap hidupku. Jadi budak boleh. Ditambahi masalahnya, boleh enggak saudara? Boleh. Ditambahin lagi sakit kepalanya, boleh enggak saudara? Tuhan, bukan artinya aku itu menyukainya, tapi selama kalau itu Tuhan suka, ya udah deh aku suka. Saudara, ada sebuah perikop yang lain. Mari kita buka di dalam Matius 15. Matius 15 dan saya undang para pemain musik. Ayat 22, kalau yang kali ini saya minta ditayangin di layar ya. Matius 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada seorang wanita, firman Tuhan berkata, wanita Kanaan. Orang yang gak masuk hitungan. Inilah cerita Gibeon di perjanjian baru. Kira-kira gini. Ketika anaknya kerasukan setan dan dia dengar Yesus ada di daerah situ, dia datang dan dia mohon kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia mohon kepada Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata gini, Tuhan bahkan gak jawab. Saudara ya, bukan cuman Tuhan gak jawab. Berapa banyak saudara pernah berdoa Tuhan gak jawab? Saudara pernah? Oh saya pernah saudara. Sudah berdoa minta gak jawab. Saudara lihat, perempuan ini kasih tahu kita tentang bagaimana caranya kalau Tuhan gak jawab. Baca 23. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Saudara lihat di situ. Kalau Tuhan gak jawab, siapa yang jawab? Siapa yang jawab saudara? Murid-murid. Ngusir lagi. Udah Tuhan gak jawab, diusir lagi. Tuhan, aku berseru-seru, aku minta Tuhan, Tuhan tolong aku butuh pertolonganmu. Gak ditolong sama Tuhan. Yang komen siapa?
orang lain. Dosanya banyak itu. Orang itu tuh memang sudah terkena azab. Sebenarnya orang Kristen percaya azab itu dari mana? Itu dari sinetron itu saudara ya. Oh, orang itu terkena mulutnya sendiri. Toh makanya Tuhan tuh gak mau jawab. Gitu kan. Yang komentar siapa? Orang lain. Tuhan makin gak komentar, orang lain makin banyak komentar. 24 jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saya bayangkan ini bukan cuma Tuhan gak jawab. Kali ini Tuhan tolak dan Tuhan berkata tidak. Yang tadinya cuma didiemin aja sama Tuhan. Tuhan tolongin aku dong, Tuhan diem aja. Sampai ada di satu waktu Tuhan berkata, menengok ke kita dan berkata tidak. Saudara. Apa yang kita lakukan kalau Tuhan itu bilang tidak, saudara? 25. Tapi perempuan itu mendekat dan apa? Menyembah dia. Saudara, kalau ada pintu tertutup, saudara sembah Tuhan. Sembah aja. Penyembahan itu gak penting perasaan saudara. Bukan artinya menyembah tanpa perasaan. Tapi menyembah itu bukan tentang memberi makan perasaan saudara. Tapi adalah tentang saudara mempersembahkan. Saudara, syukur saudara, percaya saudara, pengharapan saudara kepada Tuhan. Gitu. Pak Alek, saya ingat Pak Alek itu suka dia bilang gini. Kalau saya ini sudah mulai gak punya uang. Saya gak ngapa-ngapain, saya gak berdoa bahkan. Tuhan itu cuma tak sembah toh. Karena Tuhan kalau tak sembah berkatnya keluar. Sembah saja. Dan wanita itu berkata gini, firman Tuhan berkata begini. Menyembah dia berkata, Tuhan tolong aku. 26, Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Saudara bisa bayangin gak sih kalau saudara sembah Tuhan. Akhirnya Tuhan nengok sambil berkata, anjing lu gitu. Saudara ya, kira-kira gimana gitu. Loh, saya ini pecinta anjing saudara. Tapi saya membayangkan kalau saya dibilang gitu. Kira-kira perasaan kita gimana gitu. Saya tuh gak tahu ya. Saya membayangkan kalau saya tuh Tuhan ngomong gitu ke saya. Oh Tuhan, kalau lewat seorang malaikatmu Tuhan, engkau berkata gitu. Aku pasti bisa menerimanya. Enggak apa-apa Tuhan. Engkau panggil aku anjing juga aku enggak apa-apa. Gimana kalau Tuhan pakai mulut teman saudara? Pinjem. Dan saudara dikatain. Itu kira-kira perasaan kita apa? Ini wanita ketika dia dengar perkataan itu. Dia berkata, benar Tuhan. Waktu Tuhan tengok dan bilang, anjing lu, benar Tuhan. Benar Tuhan. Tapi anjing makan remah-remah. Saudara, waktu saudara ada di masa yang sangat kepepet. Datang kepada Tuhan seperti orang Gibeon. Sembah saja Tuhan itu. Sembah aja. Dan apapun yang jadi keputusan Tuhan. Saudara mau dipanggil anjing lah. Saudara mau dijadiin budak lah. Saudara minta terobosan, saudara dikasih masalah lah. Terima itu dengan sukacita. Terima itu dengan, iya Tuhan aku berterima kasih. Tuhan tidak pernah salah kasih. Tuhan aku minta terobosan keuangan. Yang aku dapat hari ini, anakku sakit. Tuhan aku berterima kasih Tuhan. Aku terima sebab Tuhan tidak pernah kasih yang kurang baik. Itu Tuhan kasih yang terbaik, aku bersyukur. Tuhan aku minta anak-anak Tuhan, aku minta supaya aku punya anak Tuhan.
Tapi yang aku lihat hari ini justru aku ini jadi sakit Tuhan. Dan itu tidak mungkin buat aku. Tapi aku tahu Tuhanku tidak pernah salah kasih. Aku berkata terima kasih Tuhan, terima kasih aku menerimanya. Waktu Tuhan bilang, anjing kamu. Iya Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tahu Tuanku punya remah-remah buat anjing kayak aku. Dan saudara, firman Tuhan berkata, 28 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kapan Tuhan Yesus mendoakan anak ini? Tidak pernah. Kapan Tuhan Yesus mengusir setan dari anak ini? Tidak pernah. Kapan Tuhan Yesus datengin anak ini? Enggak pakai. Tapi waktu kita sepakat dengan Tuhan, ya Tuhan, aku tahu di dalam perjanjianku dengan Engkau yang tampaknya rugi, Engkau Tuhan yang pegang perjanjian. Aku senang, aku tenang, aku aman di dalamnya. Saudara akan lihat semua itu terbuka itu begitu saja buat Engkau. Jangan minta terbukanya dulu. Ikuti dulu apa yang Tuhan mau. Berapa banyak malam pagi hari ini kita masih mau bikin perjanjian dengan Tuhan? Masih enggak kita masih mau hidup dalam perjanjian kita dengan Tuhan yang mungkin hari ini kita merasa kita rugi kalau kita ini ikat perjanjian dengan Tuhan. Mau enggak kita tetap ada di dalamnya meskipun semuanya tampaknya kacau. Dia Tuhan yang pegang perjanjian, datang dengan rendah hati aja. Katakan aku percaya kok Tuhan kepadamu. Aku bikin perjanjian dengan Tuhan. Dan aku sungguh mempercayai Engkau Tuhan yang pegang perjanjian. Yang aku lihat tidak baik, tapi bukan berarti itu tidak baik. Yang aku percaya Tuhanku tetap bekerja buat hidupku. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan syukurku, pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan.
segenap hidupku, segenap hidupku bersembah. Sekali lagi katakan segenap hidup, segenap hidupku persembahkan. Mari sembah Rabba Syirala Barala Barala Bakasera Lama Syirala Mo. Oh ya Rala Bakasera Rama Kura Bakasyan ya Rama Kira makasih. Datang dan sembah, datang dan sembah Tuhan. Aku ini cuma datang nyembah saja. Aku tahu aku gak pantas, tapi aku cuma mau nyembah saja. Syara makasih, dia lalamu, ya Rama. Kami sembah Kau Tuhan. Segenap hati kami menyembah-Mu. Rabba Syara Lama. Terima kasih, ya Rama. Kami tidak bawa jasa kami gak bawa prestasi kami bawa hati kami yang nyembah saja Tuhan. Katakan betapa kita ini membutuhkan Tuhan Yesus. Syara makasih kerana-Mu. Kia makasih dia lama ya Bapa. Oh Yesus, Syukur dia lama, rela makasih. Yesus. Ya Rabba Syakara Bakaraba Kasera Laba Kasereba. Kami tahu kami punya Tuhan yang setia. Kami tahu kami punya Tuhan yang mengikat perjanjian dan yang setia kepada perjanjian yang Kau ikat dengan kami. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau ikat perjanjian dengan Tuhan. Siapa saudara yang mau ikat perjanjian dengan Tuhan seumur hidup? Saudara akan jadi milik Tuhan. Tidak peduli hujan badai, miskin kaya, tidak peduli sakit ataupun sehat, tidak peduli berpangkat ataupun tidak berpangkat. Saudara pilih untuk setia kepada Tuhan sampai akhir. Kalau itu saudara, taruh tangan di dada saudara. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau ikat perjanjian dengan Tuhan seumur hidup. Kami ini mau jadi milik-Mu Tuhan. Kami ini mau dimiliki oleh Tuhan sendiri. Meskipun kami lewati masa-masa yang tidak enak. Meskipun kami melewati masa-masa yang sangat sukar, sangat kering, bahkan sangat mustahil. Tapi kami mau berkata, kami tidak akan sedetik pun ingkar pada perjanjian kami ini dengan Tuhan. Kami mau untuk terus dimiliki dengan Tuhan, dimiliki oleh Tuhan. Dan Tuhan, ini hidup kami persembahkan buat Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang saudara mau berkata begini, Tuhan mau jadikan aku budak, aku setuju. Bahkan kalau Tuhan mau panggil aku anjing aja aku gak marah. Tuhan mau rendahkan aku sedemikian rupa, aku tetap akan berkata aku setuju dengan yang Tuhan lakukan. Kalau itu saudara bilang sendiri sama Tuhan, Tuhan itu aku Tuhan. Aku mau setuju dengan Tuhan. Tuhan mau panggil aku, mau rendahkan aku apapun, aku tidak akan marah Tuhan. Aku akan sukacita ada di dalamnya. Tuhan, Engkau dengar Tuhan, Engkau dengar Tuhan. Engkau dengar Tuhan, Engkau dengar. Pagi ini aku minta meteraikan Tuhan. Meteraikan Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengikat perjanjian dengan Tuhan. Meteraikan setiap hati yang mau setuju dengan apapun yang Tuhan mau lakukan dan kerjakan. Meteraikan setiap hati yang mau tetap sukacita meskipun yang terjadi tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Karena memilih untuk setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan. Meteraikan Roh Kudus.
Meteraikan setiap kami ya Roh Kudus. Dan aku tahu Tuhan Yesus, kami akan lihat bahwa waktu kami dimiliki oleh Tuhan sendiri, kami lihat hidup kami ini menjadi hidup yang sangat berbeda. Ya buat Tuhan, kami ini seperti budak, tapi kami ini orang yang selalu dapat pembelaan. Kami ini orang yang selalu melihat Tuhan, Engkau yang bekerja dan membuat hidup kami ini menjadi selalu prosper, selalu kecukupan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, ajari kami setia sampai akhir. Meteraikan kami Tuhan, tidak ada satupun dari umat-Mu yang akan terjatuh di tengah jalan hidup kami ini. Tapi setiap kami sampai akhir hidup kami berdoa, kami minta supaya kami bisa setia. Roh Kudus tolongi kami, Roh Kudus. Buat kami supaya kami setia. Rekayasa hidup kami ya Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan sampai akhir dengan sangat setia dan sangat kuat. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Kita akan dengarkan pengumuman dari multimedia, saudara. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 4. Sehat selalu, damai sejahtera, sukacita, dan sukses dalam apapun yang dikerjakan. Ikutilah ibadah remaja 5 O'Clock Generation setiap hari Sabtu pukul 5 sore di lantai G. Ibadah sekolah minggu Pahlawan Kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5.15 sore. Pasda atau pasukan doa anak akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 jam 4 sore di lantai 2. Sekolah Minggu Pahlawan Kuat akan mengadakan ibadah Padang spesial Agustusan. Acaranya dilaksanakan pada hari Minggu 4 Agustus 2024 pukul 10 pagi dengan biaya pendaftaran Rp20.000. Biaya ini sudah termasuk naik odong-odong bersama dari gereja menuju Tunjungan Waterpark. Pastikan adik-adik ikut ya dalam acara ini. Pendaftarannya bisa melalui Kak Dian dan Kak Herta. Pemberkatan pernikahan Samuel Yosia dan Jessica Carrera pada hari Sabtu 27 Juli 2024 di Semarang. Rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Mari jemaat Tuhan, ikutilah kegiatan Family Altar setiap hari Rabu di wilayah masing-masing bersama keluarga Anda. Persiapkan diri untuk tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Untuk info Family Altar yang terdekat dengan rumah jemaat, bisa menghubungi Bapak Juan. Telah dipanggil Bapak di surga, yang pertama almarhum Ibu Sutinah, anggota dari FA Prumnas pada hari Senin 15 Juli 2024 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 16 Juli 2024. Yang kedua almarhum Eli Puspitasari, anggota dari FA RA Kartini pada hari Selasa 16 Juli 2024 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 16 Juli 2024. Segenap keluarga besar Gereja Betani Blora turut bersimpati dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, info seputar kegiatan gereja atau membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi nomor admin gereja di nomor 0821 4247 6262. Jemaat bisa menyimpan nomor admin gereja di HP masing-masing. Jadwal doa sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom Meeting. Doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor
Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, tadi malam ada berita duka, yaitu Ibu Nur Setiati telah dipanggil pulang oleh Tuhan, dan nanti sesudah ini akan dimakamkan jam 11, jam 12 di Gagaan. Saudara, kalau saudara mau ikut ke Gagaan, nanti saudara bisa hubungi kantor sekretariat yang kira-kira kita akan berangkatnya jam 10 ya. Kita akan berangkat jam 10 karena persiapannya belum selesai. Sesudah ini masih akan disiapkan dulu hal-hal yang akan dibutuhkan untuk pemakaman nanti. Nah saudara, kita akan berdoa. Hari ini saya pengen berdoa supaya kita semua ini punya umur yang panjang. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Hari Selasa kemarin di pemakamannya Ibu Sutina, saya lihat Ibu Sutina ini disayangi sama anggota FA-nya. Anggota FA-nya ini pada sedih saudara ya. Yang nangis ini anggota-anggota FA, tentu keluarganya nangis lah saudara ya. Tapi saya lihat betapa anggota-anggota FA-nya ini ikut nangis di situ. Lalu sesudah itu saya ke pemakamannya Mbak Eli, situ ada anak-anak remaja yang kasih support buat temennya di situ. Saudara, ada juga yang Lintang yang sampai antar anaknya Mbak Eli juga untuk pergi ke pemakaman. Saya lihat kita perlu minta supaya kita ini merasa umur 80, 90, oh itu masih muda. Gitu ya saudara ya, 80, 90, oh itu masih muda lah, biasa kalau di tempat kita. Jangan 50, 40, 60 aja kita udah merasa, ya wis tua kok 60. Lah ilah saudara ya, 60 itu belum apa-apa saudara. Mari kita akan sama-sama kita berdoa juga buat seluruh keluarga dari yang ditinggalkan, mereka diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saudara, mari kita akan bangkit berdiri sama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Biarlah sepanjang ibadah kami ini Tuhan disertai dengan rasa cukup. Karena buat kami Tuhan Yesus itu sudah cukup buat kami. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus membuat hati kami berkobar akan Engkau. Membuat hati kami semakin lapar dan semakin haus, semakin rindu, semakin mengasihi, semakin menyukai-Mu Tuhan. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan, kami bawa buat keluarga dari Ibu Nur. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan buat seisi keluarganya. Tuhan, penghiburan-Mu Tuhan berikan, dan juga Tuhan kami berdoa biarlah
sepanjang nanti upacara pemakaman semuanya dapat berlangsung berjalan dengan baik karena Tuhan sendiri yang menyertai. Terima kasih, berkati kami umat-umat-Mu ini Tuhan. Karuniakan kepada kami semuanya ini umur yang panjang dan bisa melihat kebaikan Tuhan di negeri yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biar kami mengisi hari-hari kami ini dengan sukacita, ada rasa puas, rasa cukup yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa berkati umat-umat-Mu yang ulang tahun minggu-minggu ini. Tuhan berkati dan Tuhan mengaruniakan kepada anak-anak-Mu ini apa yang diinginkan, dirindukan hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Mari kita akan angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bawa ucapan syukur, kami bawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini dapat dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu. Dan Tuhan, inilah ucapan syukur kami sebagai tanda kami ini berkata semua yang ada pada kami berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami menyembah Tuhan Jehovah Jireh yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Bahkan Engkaulah Tuhan yang jadi bagian kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami sama-sama mau terima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas setiap hidup kita. Tuhanlah yang memberikan berkat-berkat di atas hidup kita dan menjadikan hidup kita ini bisa jadi berkat buat orang lain. Tuhan yang mengaruniakan kepada kita ini hatinya sendiri sehingga setiap hari hidup kita ini dipenuhi dengan pikiran, perasaan, kehendak hati Tuhan sendiri. Kita bisa menangkap hatinya, menangkap kasihnya, menangkap belas kasihannya. Kita ini hidup bukan buat hidup kita sendiri, tapi kita betul-betul menghidupi Yesus yang hidup di dalam kita. Dan setiap hari hidup kami ini Tuhan diberkati dengan persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Sehingga kami tidak berjalan sendiri, tapi betul-betul kami menangkap gelora-Mu Tuhan. Roh-Mu hidup, Roh-Mu kuat, Roh-Mu memimpin setiap kami. Dan berkat segala yang kami butuhkan Tuhan cukupkan buat hidup kami, buat keluarga kami, anak-anak keturunan kami. Disebut anak-anak keturunan orang benar. Mereka akan jadi orang-orang yang mewarisi negeri ini. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Ku bersyukur